Jumpa kembali Sobat All About China. Geopolitik global sedang tidak kondusif. Muncul front baru konflik Israel dan Palestina. Apabila dibiarkan terus atau ditambah eskalasi bisa memicu perang yang lebih luas, mengancam keberlangsungan peradaban manusia modern. Oleh itu, China dengan segera memberi sikap yang adil terhadap konflik Israel dan Palestina. Pertama-tama kita semua merasakan pilu melihat konflik Ukraina dan Rusia yang belum berhenti. Tiba-tiba muncul front baru, yaitu pertempuran Israel dan kelompok Hamas yang menyeret Palestina. Krisis kemanusiaan sedang berlangsung. Rakyat sipil yang tidak bersalah di kedua pihak menjadi korban yang memilukan hati. Peristiwa ini bukan terbaru, melainkan terus terulang dari 100 tahun terakhir sejak Inggris menguasai Palestina. Dengan mandat Britania untuk Palestina, mulailah membagi-bagi mendirikan negara Israel dan terjadi ketidakadilan. Sejak itu, kedua komunitas, baik Yahudi dan Arab, selalu terjadi eskalasi hingga hari ini. Krisis kemanusiaan terus terjadi, darah yang tidak berdosa ditumpahkan, kehancuran terjadi di wilayah konflik, rakyat tidak dapat hidup semestinya, semua dihantui ketakutan, bagaikan serigala yang siap menerkam kapanpun itu. Tak ada yang bisa diprediksi. Oleh itu dunia, khususnya China, putar otak untuk mencari solusi yang tepat, yang dapat diterima semua pihak, yang semua pihak dimenangkan dengan berpihak kepada keadilan dan kesetaraan. Menurut China, akar dari permasalahan akibat ketidakadilan yang diderita rakyat Palestina yang belum diperbaiki sampai hari ini. Selama ini Amerika atau Barat mempertontonkan keberpihakan kepada salah satu kubu atau negara atau kelompok, sebut saja Israel. Ketika Anda berpihak, maka negosiasi tidak akan pernah terwujud. Tatkala kelompok-kelompok tertentu mencari keadilan lewat caranya sendiri. Ironis, menurut mereka adalah sebuah perjuangan, namun menurut dunia adalah sebuah tindakan teror. Pro kontra Israel maupun Palestina tidak akan dibahas di topik ini dan sangat kompleks. Semua memiliki bantahan dan pembelaan yang masing-masing versi membenarkan posisi mereka. China secara tegas tidak memihak, meminta semua pihak untuk segera menghentikan eskalasi, menghentikan perang, menghentikan krisis kemanusiaan yang terus memburuk. Rakyat sipil tidak boleh menjadi target, harus dilindungi. China menawarkan solusi dua negara yang sudah dirancang jauh hari, yang perbatasan sesuai batas tahun 1167, baik Israel maupun kelompok-kelompok di Palestina tidak boleh ekspansif dengan bentuk lebih konkret, yaitu memperjuangkan kedaulatan penuh untuk Palestina dari sekedar perjanjian Oslo yang dicetuskan Amerika. Kedua negara atau organisasi atau kelompok harus dapat menerima dan menghilangkan ego masing-masing, yang mana kedua kubu memiliki prinsip meniadakan satu sama yang lain dengan mendapatkan legalitas dan bagian sebagai anggota penuh di Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian status dan keadilan semoga dapat terwujud, memungkinkan persoalan atau konflik yang akan datang dapat ditiadakan atau mudah diselesaikan. Harapan China agar Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dengan damai. Israel tidak boleh dilenyapkan dari peta dunia. Demikian Palestina harus tetap berdiri sebagai negara berdaulat.
Upaya tersebut dicanangkan oleh banyak negara, bukan saja oleh China. Namun dalam perjalanan selalu mendapatkan perlawanan baik dari Israel maupun Amerika. Dari sisi Palestina pun ada kelompok Hamas yang selalu ingin melenyapkan Israel dari peta bumi, yang justru menambah konflik berkepanjangan, menambah konflik tak berkesudahan. Rakyat Palestina maupun Israel harus menghadapi kehancuran, trauma, ketidakdamaian akibat kegagalan pemimpin mereka untuk mencari jalan damai. Kita semua wajib waspada. Puncak eskalasi atau konflik bahkan bisa mencetuskan perang yang lebih besar, menyeret negara-negara besar untuk terlibat. Bahkan Perang Dunia Ketiga yang akan merugikan kita semua, khususnya masyarakat di wilayah konflik, umumnya dunia. Kita tahu jiwa Amerika adalah penghasut perang. Apalagi Amerika dilanda tren negatif, baik internal maupun eksternal, seperti mata uang yang terus dikikis. 20 tahun mendatang apabila hutangnya begitu terus akan membangkrutkan negara tersebut. Pengaruh terus memudar, maka perang adalah cara terakhir mereset dunia. Paman Sam sudah menurunkan 2 strike group. Terdapat 2 kapal induk, Gerald Ford dan Eisenhower, dengan kapal perang lainnya yang disiagakan untuk membackup Israel, bahkan siap intervensi langsung, memperlihatkan ototnya kepada negara kecil. Ini seperti santapan di Ukraina belum selesai, sudah mau makan yang lain di Timur Tengah. Ini benar-benar negara penghancur, penghasut perang, urusin perang terus. Negara-negara tetangga seperti Mesir, Yordania, Libanon, bahkan Iran seketika mengumpulkan pasukan siaga penuh. Apakah Paman Sam ingin menyulut perang? Berita terkini, Amerika sudah mendesak Israel. Tunggu apa lagi untuk segera menyerbu Gaza lewat serangan darat. Perang besar akan menjadi sejarah kelam perjalanan hidup umat manusia. Di awal abad 21, semua makhluk akan menderita, semua cita-cita akan sirna. Semoga China dapat memainkan pengaruhnya, segera meyakinkan kedua pihak, kedua kubu, kedua kepentingan untuk segera melakukan gencatan senjata, segera memutuskan sel-sel yang mengarah ke perang besar, dan segera mendatangkan solusi agar tidak terjadi konflik di masa depan. China juga menekan kepada komunitas dunia untuk ikut terlibat dalam hal perdamaian. Semoga kedua pihak yang berkonflik menyadari kekeliruan mereka, kemudian memilih jalan damai. Dunia sedang menunggu. Hari baik akan ada di Timur Tengah. Sampai di topik berikutnya. Terima kasih sobat. Salam All About China.